Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zara Awanda, Fitrianingsih, Brian Permana, Asih Susilowati, Devina Dwiki, Cynthia Hidayatus, dan Bahtiar Zakaria. Di sini kami menjelaskan tentang penyakit gastritis. Pengertian gastritis. Gastritis adalah penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di bagian ulu hati. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan komplikasi serius, seperti luka lambung. Gastritis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati hebat yang bersifat sementara. Namun, jika tidak ditangani, gastritis akut bisa berlanjut menjadi kronis. Pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nyeri akibat gastritis kronis lebih ringan dibandingkan dengan gastritis akut, tetapi muncul lebih sering dan terjadi dalam waktu yang lebih lama. Penyebab gastritis. Dinding lambung tersusun dari jaringan penghasil enzim, pencernaan, dan asam lambung. Mukus yang tebal untuk melindungi lapisan lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Gastritis terjadi ketika dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tergantung pada jenis gastritis yang adalah gastritis akut. Gastritis terjadi ketika dinding lambung rusak atau melemah secara tiba-tiba. Akibat lambung terpapar cairan asam lambung dan mengalami iritasi. Seseorang dapat terserang gastritis akut bila mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, mengalami stres berat, menyalahgunakan nafsa, dan lain-lain. Yang kedua adalah gastritis kronik. Gastritis kronik terjadi akibat peradangan di dinding lambung yang terjadi dalam waktu lama dan tidak diobati. Gastritis kronik dapat berdampak pada sebagian atau semua bagian mukus pelindung lambung. Beberapa hal yang dapat menyebabkan gastritis kronis yaitu daya tahan tubuh lemah, menggunakan obat-obatan tertentu seperti aspirin, ibuprofen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah etiologi. Penyebab gastritis menurut Syakdiah yaitu sebagai berikut. Gastritis akut erosif. Penyebab yang dijumlah yang pertama obat analgetik antiinflamasi, anti-aspirin dalam dosis rendah sudah dengan eksposal. Kedua adalah bahan kimia lisol. Yang ketiga merokok. Yang keempat kelima stres yang disebut oleh luka bakar, sepsis, trauma, gagal jantung, kerusakan susunan saraf pusat. Yang keenam, gastritis kronik. Pada gastritis ini, etiologi pada umumnya belum diketahui. Gastritis kronik sering dijumpai bersama-sama dengan penyakit lain, misalnya anemia perniciosa, anemia defisiensi besi karena adanya perdarahan kronis. Komplikasi gastritis. Gastritis mempunyai komplikasi menurut Syakdiah 2018 halaman 270. A. Gastritis akut di cerna bagian atas berupa hematemesis dapat sebagai shock dan SCBA sama dengan septik. Penyebabnya adalah HPI sebesar. Pada tukak lambung, diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan endoskopi.
B. Gastritis kronik. 1. Pendarahan saluran cerna bagian atas, 2. ulkus, 3. perforasi, 4. anemia karena gangguan absorpsi vitamin B12. Patofisiologi gastritis. Mukosa barir lambung pada umumnya melindungi lambung dari pencernaan terhadap lambung itu sendiri. Prostaglandin memberikan perlindungan ini ketika mukosa barir rusak dan timbul peradangan pada mukosa lambung atau gastritis. Setelah barir ini rusak, terjadilah perlukaan mukosa yang dibentuk dan diperburuk oleh distamin dan stimulasi syaraf echolinergik. Kemudian HCl dapat berdifusi balik ke dalam mukus dan menyebabkan luka pada pembuluh yang kecil dan mengakibatkan terjadinya bengkak pada erosi pada aspirin isi duodenal diketahui sebagai penghambat difusi barir. Pathway. Penggunaan aspirin karena kurangnya pengetahuan dan menghambat aktivitas sikloksigenase yang menyebabkan produksi prostaglandin menurun sehingga merusak faktor defensif dan mukus pada gaster menurun dan mukopolisakarida dan mukopol 12 rusak sebelum diabsorpsi dan sel darah banyak imatur sehingga anemia pernisiosa. Pola makan tidak teratur menyebabkan gas antara dinding-dinding lambung dan erosi pada lambung. Dan asam lambung meningkat dan mengiritasi mukosa lambung dan menimbulkan nyeri epigastrium sehingga menimbulkan gangguan rasa nyaman nyeri. Erosi pada lambung menyebabkan pencernaan di gaster menurun, molekul makanan masih besar, polarisasi usus, tekanan usus masuk ke kolon, dan tekanan osmotik meningkat sehingga mengganggu penyerapan air dan menyebabkan diare atau konstipasi. Asam lambung meningkat sehingga menyebabkan peradangan medula oblongata dan menekan impuls mual, muntah, dan anoreksia sehingga menyebabkan nutrisi kurang dari kebutuhan. Next. Konsep asuhan keperawatan. 1. Pengkajian. Identitas klien. Nama umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Bojong Menteng, RT 3 atau 9, Kelurahan Pasir Kuda, suku bangsa Indonesia, agama Islam. 2. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran kompos mentis, GCS 15, BB atau TB 49 kg 65 suhu 30 Celcius, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TD 180 mmHg. Konsep asuhan perawatan. Keluhan. A. Keluhan utama. Klien mengeluh nyeri perut. B. Keluhan saat masuk rumah sakit. Klien mengatakan bahwa setiap bangun tidur, klien sering merasa nyeri pada perut bagian sebelah kirinya. Rasa nyerinya itu seperti diremas-remas serta terasa panas. Rasa nyerinya berada di skala 7 dari skala nyeri 0 sampai 10 menurut Burbanis. Menurut Burbanis, skala 7 menggambarkan nyeri berat terkontrol di mana terkadang tidak dapat mengikuti perintah, tetapi respon terhadap tindakan dapat menunjukkan nyeri tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan ditraksi. Klien mengatakan merasa lebih baik jika dibuat berbaring. Klien juga mengeluh mual, muntah yang membuat nafsu makan klien menurun. Klien mengatakan keluhan ini terjadi seminggu sampai akhirnya dia dibawa ke IGD RSI Sultan Agung pada tanggal 28 September 2012 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. C. Pengajian
nyeri. 1. P. Nyeri timbul saat kencing keluar. 2. Q. Seperti ditusuk-tusuk. 3. R. Kuadrat ke-4 sebelah kanan bawah S skala 5-6. 4. Kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Konsep asuhan keperawatan. 1. Riwayat penyakit dahulu. Mengatakan pernah di Yayasan Agung dengan penyakit yang sama, gastritis, pada tanggal 5 April 2009 dan diberi obat antasida. 2. Riwayat penyakit dalam keluarga tidak ada mempunyai penyakit keturunan seperti diabetes mellitus dan hipertensi serta penyakit menular seperti hepatitis dan TBC. 3. Riwayat psikososial. A. Persepsi dan harapan kalian terhadap masalahnya cobaan Tuhan. B. Persepsi dan harapan keluarga terhadap masalah kalian semoga cepat sembuh dan beraktivitas kembali secara normal. C. Pola interaksi dan komunikasi kooperatif. D. Pola pertahanan, tidak ada masalah. Pemeriksaan head to toe. 1. Kepala, rambut inspeksi, rambut berwarna hitam, kepala bersih, tidak ada ketombe, tidak ada kutu, palpasi, tidak ada nyeri tekan. Mata, pupil isokor, konjungtiva tidak anemis, gangguan penglihatan, tidak ada gangguan penglihatan. 3. Hidung, bentuk simetris kiri dan kanan, polip. Gangguan penciuman, tidak ada gangguan penciuman. 4. Mulut dan gigi. Bibir tampak kering dengan gigi bersih, tidak ada pendarahan dan pembekakan gusi. 5. Telinga. Bentuk telinga simetris kiri dan kanan, tidak ada segmen. Alat pendengaran, tidak ada gangguan pendengaran. 6. Leher, tidak terdapat kelenjar tiroid. Torak. A. Paru-paru, inspeksi, pergerakan dada simetris kiri dan kanan, palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada lesi, perkusi, suara jantung peka, suara paru sonor, auskultasi, bunyi paru vaskuler, bunyi jantung normal. B. Jantung, inspeksi, ictus cordis tidak terlihat, palpasi, ictus cordis pada ICS kelima, perkusi, tidak ada pembengkakan pada auskultasi, tidak terdengar suara tambahan. C. Abdomen, inspeksi, bentuk simetris datar, tidak ada bekas luka, tidak ada lesi. Auskultasi, bising usus kurang lebih 8 kali per menit, palpasi, nyeri pada saat ditekan pada abdomen atau ulu hati, perkusi timpani. D. Punggung, tidak ada lesi, tidak ada luka, bekas operasi. E. Ekstremitas, atas tampak terpasang infus RL 20 tetes per menit pada tangan kiri, tidak terdapat udem, bawah tidak terdapat luka, tidak terjadi kelumpuhan, dan tidak udem. F. Genitalia, tidak terpasang kateter. Analisis data. Yang pertama, data subjektif. Klien mengatakan kalau daerah ulu hatinya terasa panas dan terbakar. Klien mengatakan kalau nyerinya hilang timbul jika epigastrium ditekan. Data objektif. Diagnosa medis klien adalah gastritis.
Skala nyeri klien 7 dari skala 0 sampai 10. Nyeri tekan pada daerah ulu hati atau epigastrium. Etiologi, gejala penyakit, masalah, gangguan rasa nyaman atau nyeri. Yang kedua, data subjektif. Klien mengatakan merasa mual. Klien nyeri pada abdomen. Data objektif. Klien tampak lemah dan tidak berenergi. Klien sering muntah. Distensi abdomen. Etiologi, malnutrisi. Masalah, disfungsi gastrointestinal. 3. Data subjektif. Klien mengatakan di rumah sakit BAB dengan konstipasi fases keras. Data objektif, palpasi abdomen teraba keras di perut sebelah kiri. Palpasi pada abdomen peristaltik kurang lebih 4 kali per menit. Etiologi, penurunan motilitas gastrointestinal. Konsti. Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan rasa nyaman atau nyeri berhubungan penyakit disfungsi gastrointestinal dengan malnutrisi. 3. Konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal. Next. Tabel intervensi keperawatan. 1. Diagnosa keperawatan. Gangguan rasa nyaman atau nyeri berhubungan jeliit. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, menurun, KH keluhan nyeri menurun, meringis menurun. Intervensi keperawatan. Identifikasi, observasi, identifikasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas intervensi nyeri. Identifikasi respon nyeri nonverbal. Terapeutik, berikan teknik nonformalgis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memberat rasa nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi dan rasa nyeri, anjuran menggunakan analgetik. Next. Disfungsi gastrointestinal berhubungan dengan malnutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, tes gastrointestinal membaik dengan KH kram abdomen menurun, mual menurun, muntah menurun, distensi abdomen menurun. Observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan. Terapeutik, sajikan makanan secara menarik dan sesuai karena tinggi untuk mencegah konstipasi, kalori tinggi protein. Edukasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Anjurkan posisi duduk. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makanan, kolaborasi dengan ahli gizi. Next. 3. Konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal dilakukan di perawatan 24 jam di konsistensi feses membaik, resistatikus membaik, yang berefek dengan kondisi gastrointestinal, monitor buang besar. Terapeutik, berikan air hangat setelah tinggi serat. Edukasi,
Jelaskan jenis makanan yang membantu meningkatkan keturunan peristaltik usus. Anjurkan meningkatkan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi. Kolaborasi pemberian obat suppositorial anal jika perlu. Next. Implementasi. Nomor 1. Tanggal 29 September 2012. Jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tindakan keperawatan. 1. Menjelaskan pendekatan pada klien dan keluarga dengan BHSP. 2. Menjelaskan pada klien dan keluarga tentang penyebab nyeri. 3. Melibatkan keluarga klien dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 4. Mengkaji skala nyeri dan lokasi nyeri. 5. Memberikan makanan sedikit tapi sering sesuai indikasi untuk pasien. 6. Menganjurkan pasien untuk mengubah posisi. 7. Memberikan keperawatan oral. Melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. 9. Melakukan TTV. Tekanan darah 120/80 mmHg. RR 24 kali per menit. Nadi 80 kali per menit. Suhu 37,3 derajat Celcius. 29 September 2012. Jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Asuhan keperawatan. 1. Memberikan makanan sedikit tapi sering. 2. Memberikan lingkungan yang tenang dan lokasi nyeri. Perawatan oral relaksasi dengan nafas dalam. 6. Menganjurkan klien untuk mengubah posisi. 7. Melakukan observasi TTV. Tekanan darah 110/70 kali terus. Nomor 3. Tanggal 30 September 2012 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. 1. Memberikan makanan sedikit tapi sering. 2. Memberikan lingkungan yang tenang dan nyaman. 3. Mengkaji skala nyeri dan lokasi nyeri. 4. Memberikan perawatan oral. 5. Menganjurkan teknik relaksasi dengan nafas dalam. 6. Menganjurkan klien untuk mengubah posisi. 7. Melakukan observasi TTV. Tekanan darah 110/70 mmHg. RR 20 kali per menit. Nadi 80 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius. 2. Evaluasi keperawatan. Nomor 1. Tanggal 29 September 2012 jam 10 waktu Indonesia Barat. Data subjektifnya, klien mengatakan kalau daerah ulu hatinya terasa nyeri, panas, dan terbakar. Makanya sering mual dan muntah. Data objektifnya, makan atau minum 4 porsi, minyak 4-5 gelas, tekanan darahnya 120 kali 80 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, suhunya 37, derajat Celcius. Asesmennya, nyeri, masalah belum teratasi, planningnya dilanjutkan infus RL 20 tetes per menit, injeksi selo 1 gram, ranitidin 2 kali 1 mg, oral antisida 3 kali 500 mg. Lanjut. Nomor 2, 29 September 2012 jam 19 waktu Indonesia Barat. Data subjektifnya, klien mengatakan kalau nyeri daerah ulu hatinya sudah berkurang, klien mengatakan masih belum nafsu makan, klien merasa mual dan muntah sudah berkurang. Data objektifnya, keadaan cukup membaik, minum 5 gelas, tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 37,1 derajat Celcius. Asesmennya, masalah teratasi sebagian, planning intervensi dilanjutkan dengan infus KL 20 tetes per menit, injeksi Sevo 1 gram, ranitidin 2 kali 1 mg. Next.
Yang ketiga, tanggal 30 September 2012 jam 10 waktu Indonesia Barat. Data subjektifnya, klien mengatakan kalau sudah tidak nyeri pada ulu hatinya, klien mengatakan nafsu makannya sudah bertambah, klien mengatakan sudah tidak merasa mual dan muntah. Data objektifnya, keadaan cukup membaik, makannya setengah porsi, minumnya 16, tekanan darahnya 10/70 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, asesmennya masalah teratasi, ininya intervensi dihentikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.